Surah Al-Hadid, Al-Hasyr, terus As-Saff itu diawali dengan ya, tasbih. Maha suci Allah, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul. Ini ada di 3 surat di juz 28 itu. Nanti ada lagi di surah Al-Jumu'ah sama At-Taghabun ya. Lafadznya fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati. Jadi kurang lebih ada 7 surat yang diawali dengan tasbih. Ada lagi di surah yang sering kita dengar, sering kita baca, ya, surah Al-A'la. Nah, sama tasbih juga tuh. Sabbihis marabbikal a'la. Terus ada lagi yang ke-15 ya, surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, itu diantara beberapa yang diawali surat tersebut dengan lafaz tasbih yang sempurna. Nah, jadi kalau tasbih itu menunjukkan kemahasucian Allah yang sempurna, pujian yang sempurna, wa tahmidu, maka adapun lafaz tahmid itu ya dulu menunjukkan ala kaunihi ta'ala, atas keberadaannya Allah Ta'ala, fauqa tamami, berada di atasnya sempurna. Falihada sababi, maka oleh karena sebab inilah, karena adanya al-ibtida'u, memulailah Fatihah tadi ya, ayat keduanya bitahmidi dengan lafaz tahmid, lafaz alhamdulillah itu aula, lebih utama. Gampang ini apa? Ya. Bapak ngelihat matahari nih. Ya, kalau pagi terbit. Nah, terus kalau malam tenggelam. Itu matahari sesuai mata kita ngelihatnya atau sesuai mataharinya, emang begitu? Tenggelam terus timbul, tenggelam timbul. Sesuai apa? Sesuai mata kita. Lah matahari mah begitu-gitu aja dari dulu. Coba Bapak kalau keluar angkasa, kagak ada matahari tenggelam, kagak ada, matahari begitu. Kan bumi yang muterin matahari. Iya enggak? Surah Yasin tuh, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, dan adapun matahari, tajri itu berputar limustaqarril laha, kepada porosnya. Bumi ini kita memutari matahari. Bukan matahari yang berubah, tapi pandangan kita. Itulah manusia, zohirnya manusia itu begitu. Maka ketika kita mengucap subhanallah, subhanallah, harus dilihatin. Supaya muji Allah yang benar, maka tempatkan diri kita sebagai hamba Allah. Baru kemudian lafatin subhanallah, baru kemudian lafatin alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Al-faidatu, adapun faedah al-asyiratu yang ke-10, masih menafsirkan tentang lafaz ayat kedua, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Liqailin, bagi orang yang berkata, ayakula, yang mana dia ngomong, dia berkata, at-tasbihu, adapun kalimat tasbih itu muqaddamun, didahulukan, ala tahmidi, atas kalimat tahmid. Li'annahu, karena sesungguhnya wirid atau zikir kita biasa nyebut ya, wiritan kita, zikir kita, yuqalu, dikatakan subhanallah, lebih dulu lafaz subhanallah, walhamdulillah, baru kemudian lafaz alhamdulillah. Kan kita kalau lagi sholat gitu ya Pak, biasanya kan di komando tuh ilahana ya rabbana anta subhanallah, 33 tuh ya.
terus baru alhamdulillah. Berarti harusnya subhanallah itu lebih utama dong daripada lafaz alhamdulillah. Kalau ada orang bertanya seperti itu. Fama sababu, maka apa sebabnya? Hahuna di sini fi wuqu'il bidayati, dalam pemakaian pembukaan atau pengawalan surah Fatihah bitahmidi dengan lafaz tahmid. Terus maknanya apa nih? Kok lafaz Fatihah diawali justru pakai alhamdulillah? Kenapa nggak subhanallah? Orang kalau zikiran aja kan subhanallah dulu ya. Atau misalnya kita baca langsung lah sekaligus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan gitu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan kata yang pertama itu subhanallah. Kenapa kok enggak subhana rabbil alamin gitu ya? Kenapa alhamdulillah ya rabbil alamin? Kenapa Allah enggak milih kata subhanallah untuk awalan dalam surah Al-Fatihah ini? Memang untuk tasbih sendiri ada beberapa ayat ya, Pak. Di antaranya surah Al-Hadid, Al-Hasyr, ya. Terus As-Saff itu diawali dengan Sabbah. Sabbah itu artinya maha suci ya, tasbih. Maha suci Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizun. Ini ada di 3 surat, di juz 28 tuh. Nanti ada lagi di surah Al-Jumu'ah sama At-Taghabun ya. Lafadznya sama, mirip, nah, tapi pakai fi'il mudhari. Yusabbihu. Ya, jadi kalau yang di surah Al-Jumu'ah sama At-Taghabun yusabbihu lillahi ma fis samawati. Tapi depannya sama. Nah, kan ada surat-surat seperti ini. Jadi kurang lebih ada 7 surat yang diawali dengan lafaz sabbah, tasbih. Ya kalau kita terjemahin, sabbaha bertasbih lillahi kepada Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, ma apa-apa maksudnya makhluk, fis samawati yang ada di dalam langit-langit, wal ardi dan juga di dalam bumi. Wa huwa adapun Allah itu al-azizuz, zat yang maha aziz, yang maha perkasa, al-hakimu dan juga maha bijaksana. Nanti kalau di surah Al-Jumu'ah sama At-Taghabun lafadznya yusabbihu. Ada lagi di surah yang sering kita dengar, sering kita baca, ya surah Al-A'la. Nah, sama tasbih juga tuh. Sabbihis marabbikal a'la. Al-A'la yang biasa kalau dipakai Jumatan. Ya. Sabbihis marabbikal a'la. Sabbih itu juga diambil dari kata sabbah, bertasbih. Terus ada lagi yang paling favorit nanti pas Isra Mi'raj. Ya, pada juz ke-15 ya surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, itu di antara beberapa yang diawali surat tersebut dengan lafaz tasbih ya, sabbah. Nah, berarti kan ada keunggulan tersendiri dalam penggunaan kata tasbih ya dengan penggunaan kata sabbah tadi. Kenapa kok Fatihah nggak dipakein tasbih juga? Kenapa nggak sabbah juga? Kenapa memakainya justru lafaz pilihan yang kedua setelah tasbih, yaitu tahmid ya. Jadi yang dipilih adalah alhamdulillah dulu. Nah, kenapa seperti itu? Tadi jawabannya. Wal jawabu, adapun jawabnya, anna tahmida sesungguhnya lafaz tahmid. Tahmid berarti alhamdulillah ya. Kalau tasbih berarti subhanallah. Itu ya dulu juga menunjukkan alat tasbihi kepada tasbih. Jadi tahmid atau alhamdulillah itu juga menunjukkan makna tasbih, makna mensucikan Allah ya. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Jadi pujian. Lah, tahmid juga itu juga pujian. Dalalah atau domani yang mana dalil atau makna terkandung di dalamnya, fa inna tasbiha maka sesungguhnya lafaz tasbih subhanallah itu yang dulu menunjukkan ala kaunihi atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala mubro'an yang terbebas fi dzatihi dalam zatnya Allah, wasifatihi dan sifatnya Allah,
anin naqaisi, dari berbagai kekurangan, wal afati, dan juga dari berbagai mara bahaya. Wa tahmidu, sedangkan adapun lafaz tahmid itu ya dulu menunjukkan ma'a husulitil kasifati, dengan bersamaan menunjukkannya sifat-sifat tersebut, maksudnya sifat-sifat Allah, ala qauli, atas keberadaan Allah, muhsinan, yang maha baik, ilal khalqi, kepada makhluknya, mun'iman, sebagai sang maha pemberi nikmat, alaihim, kepadanya, rahiman, dan juga sang maha penyayang, bihim, kepadanya. Fatasbihu, maka adapun lafaz tasbih itu isyaratun, menjadi isyarah atau menunjukkan ila qaulihi, kepada keberadaannya Allah Ta'ala, taman, yang sempurna. Nah, jadi kalau tasbih itu menunjukkan kemahasucian Allah yang sempurna, pujian yang sempurna, wa tahmidu, maka adapun lafaz tahmid itu ya dulu menunjukkan ala qaulihi ta'ala, atas keberadaannya Allah Ta'ala, fauqat tamami, berada di atasnya sempurna. Jadi kalau subhanallah itu menunjukkan kesempurnaan Allah, nah kalau alhamdulillah menunjukkan di atas sempurnanya Allah. Falihada sababi, maka oleh karena sebab inilah, karena adanya al-ibtida'u, memulailah lafaz, ya, dengan lafaz Fatihah tadi, ya, ayat keduanya, bitahmidi, dengan lafaz tahmid, lafaz alhamdulillah itu aula, lebih utama. Wa hadzal wajib, ya, dan adapun tinjauan dari aspek ini, ya, tinjauan dari yang disampaikan tadi, ya, penafsiran tadi, itu mustafadun, diambil faedahnya minal qawaninal hukmiyati, dari sisi atau dari ilmu atau dari kacamata hikmah. Hikmah di sini bukan hikmah perdukunan, ya, ya, maksudnya hikmah dalam artian hakikat, ya. Jadi makna tadi disebutkan itu dari sisi hikmah. Jadi gampangnya, dari segi hikmah, dari ilmu hikmah ini, tahmid itu selain bermakna sebagai pujian, ya, seperti tasbih, tapi juga tahmid menunjukkan kasih sayangnya Allah yang mana telah memberikan nikmat kepada makhluknya, yang mana ini gak ada dalam makna kandungan tasbih. Jadi kalau bicara sama-sama memuji, iya, tahmid memuji Allah, tasbih pun memuji Allah, sama, ya. Tasbih itu kan subhanallah, berarti maha suci Allah, berarti kita memuji Allah, mensucikan Allah. Nah, tahmid alhamdulillah itu juga memuji Allah. Tapi, nah, tahmid ini ada poin plusnya, ya, ada tambahannya. Tambahan dari tahmid itu yaitu penunjukan kemahabesaran Allah lewat nikmat-nikmatnya, yang itu nggak ada di dalam lafaz tasbih subhanallah. Jadi kalau kita baca subhanallah, ya murni mengagungkan Allah saja. Tapi kalau kita mengucap alhamdulillah, ada nilai nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada nilai muhsinnya Allah, ya, ada nilai ihsannya Allah, ada nilai kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita, yang itu nggak ada di dalam lafaz tasbih. Ini kita nggak bicara masalah cakep-cakepan tasbih apa tahmid, bukan, ya, Bang. Ini kita tinjauan secara ilmu hikmahnya, secara ilmu hakikatnya seperti itu. Makanya Imam Abu Yazid Al-Bustami itu kalau ngucap tasbih seperti ini nih, sabbahalillah, itu pasti diawali pakai nusabbihu subhanallah. Nusabbihu itu dalam bahasa Arab, nunya itu saya, ya, kami, atau pakai kalau kata mutakalim satu orang, usabbihu, saya mensucikan Allah, subhanallah, ya. Atau bahasa pakai jamaknya nusabbihu subhanallah. Jadi beliau kalau mengucap subhanallah itu gak langsung subhanallah, tapi usabbihu subhanallah atau nusabbihu subhanallah. Jadi ada kata usabbihu dulu atau nusabbihu, saya sedang mensucikan Allah, saya mensucikan Allah. Jadi kata ucapannya usabbihu atau nusabbihu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membedakan ketika sedang memuji dengan lafaz subhanallah doang.
Jadi kalau lafaz subhanallah doang, subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Misalnya 33 dan sebagainya itu yang biasa kita baca, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. 33 misalnya setelah kita baca pas sholat gitu. Nah itu kan pujian murni pujian. Nggak ada efek, maksudnya nggak ada efek apapun terhadap kita. Nah, Imam Abu Yazid Al-Bustami membedakan dengan menambahkan lafaz nusabbihu. Ya Allah, saya mengira-ngira dengan mensucikan Engkau menggunakan lafaz subhanallah. Jadi nggak ujung-ujung subhanallah, tapi diawali dulu nusabbihu subhanallah. Karena ada kalanya ya, ketika kita zikiran, ini lagi-lagi pandangan hikmah ya. Pandangan hikmah itu bisa jadi salah. Nah ini pernah kejadian soalnya. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu dalam, kalau bahasa kita tuh munajatnya ya, lagi sendirian, beliau lagi usul-usulnya, lagi ngeretak-retaknya ke Allah itu ketika mengucap subhanallah, 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 itu tiba-tiba didatangin sama malaikat Jibril. Ya. Ini malaikat Jibril, Bapak jangan kaget, loh kok bisa? Bukannya malaikat Jibril ke Nabi doang, enggak. Malaikat Jibril punya dua tugas ya. Satu, memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, memberikan ilham kepada orang soleh ya. Nah ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah percaya sama yang beginian. Beda sama tetangga kita yang sebelah. Kalau tetangga sebelah kita kadang-kadang nggak percaya begitu-gituan. Mana ada orang didatengin malaikat Jibril. Ya kalau ulama ya bener aja bisa jadi. Kalau orang bohongan ya baru pura-pura gitu ya, bercanda dan sebagainya. Nah ini mah beneran. Jadi suatu ketika dalam munajatnya Imam Abu Yazid Al-Bustami itu didatengin sama malaikat Jibril. Terus dibilangin, apa sih yang kamu ucapkan wahai Abu Yazid? Ya saya mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah. Kan kalau diartikan maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus kata malaikat Jibril, emang kalau kau nggak mensucikan Allah, Allah nggak jadi suci? Emang kalau engkau tidak memuji Allah, Allah tidak terpuji? Jadi disindir sama malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril itu negesin, kalau kamu mau menggunakan lafaz-lafaz subhanallah, maka awali itu dulu dengan perkiraanmu. Nusabbihu, saya bertasbih. Jadi kerentakin dulu hati kamu, sekira-kira ucapan yang saya lakukan ini adalah pujian atas dasar pandangan saya sebagai makhluk, bukan pujian mutlak maha suci Allah atau segala puji bagi Allah. Pujian saya sebagai makhluk kepada Khalik ya. Pujian saya yang diciptakan kepada yang menciptakan. Ini bahasanya ya agak ngejelimet nih Pak. Ini kalau kagak ngerti pusing nih. Makanya harus dicermatin ya. Jadi kalau kita ngucap nih, ini kita terjemahin pakai bahasa Indonesia. Subhanallah, maha suci Allah. Kita terjemahin aja ya. Jadi kalau kita wiritan kan, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Ini berarti gitu. Nah itu malaikat Jibril ngomong, emang kalau kamu nggak ngomong kayak begitu, nggak ngomong maha suci Allah, maha suci Allah, emang Allah nggak maha suci? Ya tetap Allah maha suci, nggak ngaruh berarti. Emang kalau kamu nggak ngomong alhamdulillah segala puji bagi Allah, terus Allah nggak dapat pujian, Allah tetap terpuji. Makanya dikasih nasihat sama malaikat Jibril, kerentakin dulu, niatin dulu bahwa saya melakukan itu, saya mengucapkan subhanallah, saya mengucapkan alhamdulillah itu dalam sudut pandang saya sebagai makhluk, bukan mengucapkan subhanallah, bukan mengucapkan alhamdulillah secara mutlak. Maksudnya secara bahasa subhanallah itu kan maha suci Allah. Nah kita mengucapkannya itu sebagai makhluk yang sedang memuji Allah. Jadi dalam hal ini butuh niat Pak ya. Dalam hal ini butuh niat. Jadi jangan cuma subhanallah. Sebab kalau diterjemahin maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci. Nggak ngaruh buat Allah. Nah makanya diniatin, ya Allah saya akan memuji engkau sebagai makhluk, memuji kepada Tuhannya. Baru subhanallah, 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 subhanallah. Makanya kalau pas lagi sholat tuh kita diajarin, nggak langsung subhanallah. Ya, Allahumma inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik gitu kan. Ilahana ya Rabbana. Oh ada yang pakai ilahi Robbi subhanallah nggak apa-apa. Nah, kalau saya biasanya pakai ilahana ya Rabbana anta baru subhanallah. Itu kan kalau diterjemahin wahai Allah Tuhan saya, engkau baru tuh subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci. Paham ya maksudnya ya?
Jadi biar paham, kenapa kok nggak langsung subhanallah aja? Bukankah Nabi nyuruh kita langsung subhanallah? Wiritan subhanallah 33 kan gitu. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30. Kenapa kok nggak orang-orang tuh kalau habis sholat langsung aja kayak subhanallah gitu? Gak usah pakai Allah ma'ajina minan nar, gak usah pakai Allah ma'anta salam, gak usah pakai Allah ma'ini dan seterusnya itu ya. Terus gak usah pakai ilahana robbana gitu, gak usah pakai, langsung aja lah. Kenapa nggak langsung subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar? Ternyata ada sirnya, ya, ada rahasianya di sini. Sirnya apa tuh? Rahasianya di sini. Di sini menunjukkan bahwa antara makna aslinya, ya, dengan asbeh misalnya subhanallah itu sendiri itu berbeda dengan tinjauan secara hakikat. Saya ambil gampang gini lah Pak. Ya, Bapak ngelihat matahari nih. Ya kalau pagi terbit muncul ya. Nah, terus kalau malam tenggelam. Coba pertanyaan saya, itu matahari waktu pagi muncul terbit, terus kalau malam tenggelam, itu sesuai mata kita apa sesuai matahari? Sesuai mata kita ngelihatnya atau sesuai mataharinya? Emang begitu? Tenggelam terus timbul, tenggelam timbul. Sesuai apa? Sesuai mata kita. Lah matahari mah begitu-gitu aja dari dulu. Coba Bapak kalau keluar angkasa, kagak ada matahari tenggelam, kagak ada, matahari begitu. Kan bumi yang muterin matahari. Iya enggak? Bumi yang muterin matahari, makanya terkesan matahari itu tenggelam, ya, malam digelap, ya, terus besoknya pagi muncul karena matahari itu diputerin sama bumi, bumi itu memutari matahari sebagai poros. Surah Yasin tuh, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, dan adapun matahari tajri itu berputar limustaqarril laha kepada porosnya. Bumi ini kita memutari matahari. Nah, oleh karena bagian bumi sebelah barat misalnya terkena matahari, maka bumi bagian barat terang pagi, siang gitu ya. Nanti bumi belahan timur malam. Matahari mah dari dulu begitu-gitu aja, kagak pindah-pindah. Paham ya? Berarti dalam hal ini bukan matahari yang berubah, tapi pandangan kita. Itulah manusia, zohirnya manusia itu begitu. Maka ketika kita mengucap subhanallah, subhanallah harus diniatin. Sebab jangan-jangan lafaz subhanallah kita itu bukan sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Ini yang kita mau lihat itu secara hakikat maksudnya. Supaya muji Allah yang benar, maka tempatkan diri kita sebagai hamba Allah. Baru kemudian lafatin subhanallah, baru kemudian lafatin alhamdulillah. Nah ini kalau secara umum ya, mau lafaz subhanallah ke, mau lafaz alhamdulillah ke, mau lafaz Allah Akbar sama semuanya. Nah yang membedakan itu adalah kenapa lafaz alhamdulillah dipilih lebih awal, bukan subhanallah. Nah baru dijawab secara ilmu hikmah. Kalau alhamdulillah itu menegaskan bahwa alhamdulillah itu punya dua kandungan. Satu pujian, yang kedua bentuk kasih sayang Allah. Sementara lafaz subhanallah itu hanya pujian kepada Allah saja, gitu ya. Wa ammal wajhu, dan adapun dari aspek atau dari sisi alaiku yang sesuai bil qawaninal usuliyati, dari pandangan ilmu tauhid. Ilmu usul itu ilmu tauhid ya, usuluddin itu sebutnya ilmu tauhid atau ilmu akidah aja. Kalau tadi ilmu hakikat ya, ilmu hikmah. Nah, fahuwa, maka adapun yang dimaksud atau yang ditafsirkan dalam ilmu usul, ilmu tauhid, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu la yakunu, tidaklah mungkin Allah muhsinan, berbuat baik, bil ibadi, kepada hamba-hambanya, illa, kecuali idza kana, jika adanya Allah itu aliman, maha tahu, bijami'il maklumati, dengan seluruh alam atau seluruh makhluk yang ada atau yang diketahuinya. Liya'lama, agar dia tahu, ya maksudnya Allah, agar Allah mengetahui asnafa hajatil ibadi, atas berbagai macam jenis kebutuhan hamba-hambanya. Jadi
Karena Allah tahu hajat hamba-hambanya, gampangnya gitu, maka Allah kemudian memenuhi hajat hamba-hambanya itu. Wa ila, dan juga kecuali idza kana, jika adanya Allah Subhanahu wa taala itu qadiron, ya zat yang maha kuasa, ala kulli maqdurat, di atas segala atau setiap makhluk atau alam yang dikuasainya. Liyaqdiro, karena agar kuasa atau mampu, ala tahsilima, untuk memenuhi sesuatu atau apa-apa saja, yahtajuna, yang mereka membutuhkannya, ilaihi, kepadanya. Wa ila, dan juga kecuali idza kana, jika adanya Allah Subhanahu wa taala itu gonian, ya. Gonian bisa diartiin kaya, bisa diartiin tidak butuh, tidak perlu. Nah, itu goni. Nah, Allah juga bisa melakukan itu karena Allah tidak butuh an kulli hajatin, atas setiap hajat atau atas segala kebutuhan yang diberikan kepada manusia. Idza law lam yakun kadzalika, dan karena jika tidaklah Allah seperti demikian, lakana, maka niscaya Allah taala itu istaghaluhu, tentunya akan sibuk dengan zatnya sendiri, bidafil hajati, untuk memenuhi kebutuhannya, an nafsihi, daripada dirinya sendiri. Itu kan lucu. Jadi kalau Allah kok nggak mampu memenuhi kebutuhan hajat, maka akan ada dugaan bahwa Allah sibuk memenuhi hajatnya sendiri. Lah, kan repot misalnya. Masa Tuhan memenuhi hajatnya sendiri? Nah, makanya nggak mungkin, ya. Yang na'uhu, yang mana bisa menghalangi dirinya sendiri. Andaf'i hajatil abdi, dari pemenuhan hajatnya hambanya sendiri. Jadi kalau Allah sibuk memenuhi hajatnya pribadi, ya Allah sibuk ini, sibuk itu, maka tentunya kita sebagai makhluk nggak akan direken sama Allah, ya, nggak akan diopenin sama Allah, karena Allah sendiri sibuk memenuhi hajatnya. Makanya nggak mungkin yang kayak gitu. Fasabata, maka dengan demikian, inna kaunahu, sesungguhnya keberadaannya Allah itu muhsinan, maha baik, ya, layatimu, yang tidaklah kesempurnaan tadi, ila ba'da kaunihi, kecuali setelah keberadaannya Allah, munazzahan, yang mana jauh atau terbebas, anin naqoisi, dari berbagai kekurangan, ya, wal afati, dan juga berbagai mara bahaya. Fasabata, maka dengan demikian, innal ibtida'a, sesungguhnya mengawali, biqaulihi, dengan ucapannya Allah atau firmannya Allah, alhamdulillah, itu aula, lebih utama, minal ibtida'i, daripada mengawali, ya, memulai, biqaulihi, dengan ucapannya Allah, subhanallah, dengan lafaz subhanallah. Nah, ini jadi gampangnya kalau pakai versi yang ulama usul, ya, ulama tauhid, ya. Jadi kalau menurut ulama tauhid atau ulama usul, Allah itu berbuat kebaikan karena pengetahuannya yang tidak terbatas. Nah, lafaz tahmid tadi itu menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas itu. Nah, itu yang membedakan dengan lafaz tasbih. Ya, kalau kita bicara tasbih, maka biasanya itu merujuk pada suatu kejadian. Contohnya ini, ya, lafaz ini, sabahalillahi ma fis sama. Ini ketika Allah menunjukkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika Allah ciptain langit dan bumi, ya, mereka langsung memuji subhanallah, 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 gitu, ya, dan seterusnya. Begitu pula ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, yang tadi saya sebutkan di surah Al-Isra tuh, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu kalau kita artiin, subhanalladzi, maha suci Allah, zat alladzi asra, yang memperjalankan, bi 'abdihi, hambanya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Nah, itu lafaz subhanallah itu, subhanallah dalam hal ini, itu hanya menuju pada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, bukan secara keseluruhan tentang alam semesta. Paham, ya? Nah, ini yang membedakan pujian dengan lafaz subhanallah dengan pujian menggunakan lafaz alhamdulillah. Sekali lagi biar gak gagal paham, kita nggak sedang
wah ini lebih bagus berarti alhamdulillah bukan subhanallah. Enggak ya, kita nggak dalam hal itu. Kita lagi mencoba mempelajari tentang penafsiran ulama. Apa sih bedanya lafaz alhamdulillah dengan lafaz subhanallah? Dan mengapa lafaz Fatihah itu diawali dengan alhamdulillah? Kenapa Allah nggak menggunakan subhanallah? Gitu. Nah, dalam pandangan ulama tauhid, ulama usul tadi disebutkan, lafaz alhamdulillah itu lebih cenderung memberikan eksistensi kehebatan Allah dalam pemberian karunia kepada makhluknya secara umum dibandingkan dengan lafaz subhanallah. Walaupun lafaz subhanallah sendiri sama-sama pujian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama pujian, maha suci Allah kan muji Allah juga. Tapi efek nikmat kepada hambanya tidak sebanyak dengan efek nikmat dengan lafaz alhamdulillah. Gitu. Makanya ketika tadi saya sampaikan, misalnya ada lafaz subhanallahi ma fis samawati, atau kita baca misalnya al-a'la, ya sabbihisma rabbikal a'la, atau tadi misalnya di surah Al-Isra subhanallah di asra dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa ada memang kemahabesaran Allah, kehebatan Allah dalam suatu hal, tapi nggak dicapai manusia seutuhnya, nggak semua manusia merasakan. Misal kayak proses terjadinya alam semesta, sabahalillahi ma fis samawati wal ard misalnya gitu. Apakah kita sebagai manusia tahu? Apakah kita ngelihat ketika Allah nyiptain matahari? Kan enggak. Ya, ketika Allah nyiptain bulan, ketika Allah nyiptain planet, kita nggak ngelihat. Begitu pula dengan lafaz subhanallah di asra misalnya. Ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan lewat peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Emang kita tahu? Nggak tahu. Lah kita nggak ngalamin. Kita cuma dapat cerita dan kita mengimani. Kita percaya bahwa Nabi kita melakukan peristiwa itu. Adapun peristiwanya sendiri kita kagak tahu. Nah kita kagak ngalamin. Ya kita cuma mengimani. Nah itulah lafaz subhanallah. Yang kadang itu efeknya itu hanya tertentu untuk menunjukkan kehebatan dan kemahakuasaan Allah. Tapi kalau alhamdulillah enggak, itu ngefeknya pada kita langsung. Makanya Nabi Ibrahim waktu awal-awal jadi nabi, biasa nabi kalau jadi awal nabi itu pasti diuji sama Allah ya. Nah, itu dilihatin sama Allah umat-umat yang durhaka ya, umat-umat yang banyak maksiat, diajak ke langit. Loh, dilihatin umat ini umat anu, ya Allah itu kok umat maksiat, ini mabok, ini judi, matiin Allah, matiin tuh, matiin ya Allah yang ini, dimatiin. Jadi setiap ngelihat hamba Allah yang bermaksiat, Nabi Ibrahim munajat minta sama Allah, matiin ya Allah. Ada yang lagi mabok, matiin. Ini yang lagi nyolong, matiin ya Allah, matiin, matiin terus. Sampai segitunya. Akhirnya Nabi Ibrahim udah jalan lama, kok banyakan yang maksiatnya daripada yang taatnya, yang patuhnya. Yang taatnya, yang patuhnya, yang ibadahnya mana ya Allah? Nah, baru kemudian dibuka sama Allah, yuk kita naik ke alam malakut. Naiklah kemudian Nabi Ibrahim ya, bersama malaikat Jibril diajak langsung ke alam malakut. Naik ke atas langit tuh, Pak. Di situ malaikat aras, malaikat kursi, malaikat penjaga langit, malaikat macam-macam kumpul semuanya. Miliaran, triliunan sampai penuh itu langit-langit, semuanya bertasbih memuji Allah. Semuanya bertahmid memuji Allah. Terus malaikat Jibril bilang kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, lihat, kalau kamu nyuruh Allah matiin doang tadi tuh waktu di bumi, itu nggak ada apa-apanya dibanding makhluk Allah yang ada di langit. Di bumi itu cuma segelintir orang yang bermaksiat kepada Allah, yang nggak mau ibadah kepada Allah. Lihat nih sekarang di langit, dilihat sama Nabi Ibrahim tuh, ternyata malaikat-malaikat itu semuanya bertasbih mensucikan Allah, semuanya bertahmid memuji Allah. Nah, Nabi Ibrahim kemudian ketika pulang, ini baru sadar nih lagi-lagi ya, ini saya cerita awal-awal Nabi Ibrahim jadi nabi, belum lawan Namrud, belum ya. Ini baru awal-awal Nabi Ibrahim jadi nabi. Maka kemudian ketika turun kembali ke bumi, dia sadar. Dalam munajatnya Nabi Ibrahim bilang, benar ya Allah, walaupun di dunia ini katakan tidak ada satupun manusia yang menyembah Engkau, katakan gak ada satupun manusia yang beribadah kepada Engkau, ternyata masih banyak makhluk Engkau lainnya di atas sana yang menyembah Engkau, yang memuji Engkau, yang mensucikan Engkau. Jadi keterbatasan manusia
ketika melafadzkan subhanallah misalnya, melafadzkan alhamdulillah misalnya, itu sebetulnya ya sebagai bentuk penghancuran kesombongan, supaya kita tuh jangan sok-sokan. Masih ada loh makhluk lain yang ngucap alhamdulillah, masih ada loh yang ngucap astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Masih banyak yang muji Allah. Jadi jangan sok pede, jangan sok keren. Jangan sok-sokan kalau kita udah bisa ngucap subhanallah, udah bisa ngucap alhamdulillah, Allahu akbar, ya kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Kalau itu nggak diniatkan benar-benar memuji Allah, kalau itu nggak diniatkan benar-benar untuk mensucikan Allah, mentahmidkan Allah, bersyukur kepada Allah, maka semuanya akan hilang, semuanya akan sia-sia, terkubur, nggak ada harganya dibandingkan dengan tasbih atau pujian makhluk Allah lainnya di alam semesta lain. Makanya kemarin disebutin sampai alam arwah, sampai alam sifat, manis, asam, pahit gitu ya dan sebagainya. Itu semuanya memuji Allah, dan itu yang kita nggak tahu. Lah kita kan ngelihat yang zohir doang, Pak. Kayak tadi tuh matahari tenggelam, matahari timbul, itu kan zohir doang. Padahal aslinya fenomena yang asli itu jauh lebih daripada itu. Banyak banget planet-planet yang menutupi matahari sampai cahayanya itu nggak bisa langsung ke bumi, kan begitu gampangnya. Cuma kan nggak kelihatan, saking banyaknya itu planet, saking kecilnya itu planet, nggak kelihatan. Kita taunya matahari, sinarnya nyorot ke kita aja, cahayanya keluar aja, kalau malam gelap aja. Padahal di depan matahari dan di depan bumi itu banyak banget gugusan planet-planet, banyak banget bintang-bintang yang menghalangi kita. Itulah pandangan mata. Jadi pandangan mata itu seringkali menipu. Kolbu kita ini bisa dibenerin, ya bisa dibersihin kalau kita menjauhkan diri dari pandangan-pandangan mata. Ya, makanya ini sekali lagi bicara hakikat. Ketika kita mengucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau apapun itu ya, wabil khusus masalah tahmid, alhamdulillah, maka jangan cuma diucapin doang, niatin bahwa kita sedang memuji Allah. Ya makanya tadi saya sampaikan, ya, ulama ngajarin kita pakai lafaz ilahana ya robbana anta subhanallah, ilahi robbi subhanallah dan sebagainya. Itu supaya negesin bahwa kita itu sedang memuji Allah, bukan sedang ngucap doang. Jadi untuk mengucapkan saja harus menegaskan pengucapan. Nah repot kan. Kalau bahasa Imam Ghazali lebih repot lagi, mengistighfarkan istighfar kita. Oh, pusing lagi tuh bahasanya. Jadi seringkali kata-kata yang kita ucapkan itu kita nggak ngerti maknanya karena kita nggak paham. Kalau cuma sekedar subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji Allah, paham, anak kecil juga tahu. Tapi bagaimana itu bisa nyangkut dalam kolbu kita, terpatri dalam otak kita, ini susah, butuh proses. Nah, disinilah pentingnya belajar ya, supaya membedakan antara orang biasa dengan orang yang menuntut ilmu. Ya kalau dulu-dulu kita baca subhanallah asal, subhanallah alhamdulillah asal, itu mah nggak apa-apa Pak, kita kan belum ngerti. Nah sekarang diubah, ya cara berpikirnya diubah nih mulai sekarang. Ketika kita mengucap subhanallah, ketika kita mengucap alhamdulillah, apapun itu ya, kalimat thayyibah yang lain, insya Allah dan sebagainya, pastikan ketika kita mengucap itu kita lagi memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Jadi ketika kita alhamdulillah, posisikan diri kita sedang memuji Allah karena kita seorang hamba Allah. Subhanallah, posisikan ucapan itu ketika kita mengucap itu, posisi kita sebagai hamba Allah. Nah, memposisikan ini butuh latihan. Ya, jadi harus dilatih terus. Ya, jangan mentang-mentang nggak bisa terus biarnya susah. Ya, jangan. Walaupun nggak bisa harus dilatih. Insya Allah lama-lama bisa. Ya, jadi bisa itu karena biasa. Gampangnya, paling gampang itu melatih ketika kita sholat. Udah pas sholat tuh latihan gitu ya. Subhanallah, subhanallah sambil memposisikan diri kita sebagai makhluk Allah. Selanjutnya faedah yang 11, wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil